Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian masih semangat dan selalu sehat, dan mudah-mudahan kegiatan dari hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, untuk kelas 11 pelajaran hari ini adalah seni budaya ya. Ini LKS-nya. Nah, LKS-nya seni budaya. Mungkin kalian ada yang sudah dapat, ada yang belum. Kita lihat dalam LKS bab 1 pembelajaran seni budaya ya, yaitu judulnya adalah seni rupa. Seni rupa yaitu terdiri dari mengapresiasi seni rupa, di mana mengapresiasi seni rupa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengertian apresiasi seni rupa. Yang kedua ada jenis-jenis apresiasi seni rupa. Yang ketiga itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengapresiasi seni rupa. Yang pertama yaitu pengertian seni rupa ya, pengertian apresiasi seni rupa. Apa itu apresiasi seni rupa? Kalau kita baca buku, di dalam buku apresiasi itu adalah penghargaan atau penilaian. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri pengertian dari apresiasi seni rupa. Intinya apresiasi itu adalah penghargaan yang kita berikan terhadap karya seni rupa yang telah dihasilkan. Yang kedua itu ada jenis-jenis apresiasi seni rupa. Jenisnya itu ada 3, yaitu ada apresiasi empatik, ada apresiasi estetik, apresiasi kritik. Itu adalah jenis-jenis dari apresiasi seni rupa. Yang ketiga itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam apresiasi seni rupa. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama kita harus memperhatikan pengetahuan. Dari segi pengetahuan kita harus tahu tentang seni rupa. Seni rupa itu meliputi apa saja? Ada kesejarahannya, kita harus tahu sejarahnya, kemudian bahannya, kemudian ada bahasa rupa yang dipakai, kemudian diaplikasikan terhadap karya seni rupa. Itu adalah pengetahuan, termasuk juga unsur dan teknik dalam berkarya seni rupa. Itu bagian dari pengetahuan karya seni rupa. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kegemaran ya. Kalau kita ini gemar dalam berkarya, kita senang dengan karya yang kita buat, maka karya tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri terhadap kita yang menghasilkan. Kemudian yang ketiga ada kepekaan estetik, yaitu pemahaman terhadap bahasa visual. Yang keempat itu ada sikap ya, sikap itu sikap penghargaan, sikap kita terhadap karya yang telah kita hasilkan ya. Kalau karya yang kita hasilkan itu jelek, kita tidak boleh menghina karya kita sendiri, tapi kita harus memberikan support ya, memberikan memberikan semangat pada diri kita sendiri. Nah, itu sikap yang harus kita miliki. Tetapi bagaimana kalau karya itu dihasilkan oleh orang lain? Baik itu karya itu jelek ataupun karya itu bagus, karya itu luar biasa indahnya, kita tetap harus mempunyai sikap yang positif. Kalau karya yang dihasilkan kurang bagus, berarti kita harus memberikan support ya.
memberikan semangat, apresiasi untuk memberikan semangat agar karya yang dihasilkan tersebut itu menjadi lebih baik ya. Tujuannya dari apresiasi itu tidak menghina karya orang lain, tapi memberikan semangat kepada orang tersebut atau orang yang menghasilkan karya tersebut untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada konsep dalam berkarya seni rupa. Konsep itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada hakikat seni rupa, atau yang dikenal dengan keragaman seni berkembang sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan. Itu hakikat seni rupa. Kemudian yang kedua itu ada aspek-aspek seni rupa, di mana aspek seni rupa ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada aspek konseptual, yang kedua ada aspek visual, yang ketiga itu ada aspek operasional. Nah, yang pertama tadi adalah aspek konseptual. Apa itu aspek konseptual? Yaitu aspek dalam penciptaan karya seni rupa murni berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Nah, konsep konseptual ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada sumber inspirasi atau ide, gagasan. Nah, misalnya kita mau membuat apa, inspirasi bagaimana kita akan membuat seni rupa ini. Seperti itu. Dari aspek yang pertama tadi didapat sumber inspirasi atau gagasan. Gagasan itu muncul dari diri kita sendiri, bisa dari lingkungan, bisa dari pengalaman yang telah kita dapatkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada interest seni, yaitu minat terhadap seni rupa. Kalau kita tidak punya minat, kita juga tidak bisa menghasilkan karya. Jadi dalam hati atau dalam diri kita itu harus ada minat terlebih dahulu. Kalau tidak minat, kita juga tidak 100% dalam menghasilkan karya seni rupa yang kita inginkan. Seperti itu. Yang ketiga itu ada interest karya seni, yaitu meliputi bentuk figuratif, semi figuratif ataupun non figuratif ya, ketertarikan terhadap karya yang telah kita hasilkan atau yang akan kita hasilkan. Tadi yang kedua itu adalah interest seni, ketertarikan terhadap seni. Kemudian yang ketiga ketertarikan dalam berkarya seni, seperti itu. Yang keempat ada prinsip estetis ya. Apa itu prinsip estetis? Ya, prinsip estetis ini meliputi prinsip pramodern, modern dan postmodern. Pramodern itu kuno, sebelum modern. Modern saat ini setelah kita memasuki zaman yang kita lalui, mengikuti arus zaman. Kemudian dan postmodern itu di mana prinsip ini, keindahannya ini mengikuti arus perkembangan zaman, seperti itu. Kemudian aspek yang kedua ada aspek visual. Apa itu aspek visual? Yaitu karya seni rupa murni yang berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Yang berhubungan dengan wujud karya seni rupa itu bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita pegang, dan bisa kita lihat keindahannya. Itu adalah aspek visual. Yang ketiga itu ada aspek operasional.
Aspek operasional berkaitan dengan proses penciptaan sebuah karya seni rupa. Ini berhubungan dengan prosesnya, cara pembuatannya, termasuk tekniknya seperti apa. Ini masuk pada aspek operasional. Dari awal kita membuat persiapan sampai dengan finish atau akhir dari pembuatan karya seni rupa, ini merupakan aspek operasional. Kita lanjutkan konsep dalam berkarya yang ketiga, itu ada ragam seni rupa. Saya ulangi lagi, konsep dalam berkarya seni rupa itu ada 3. Yang pertama itu ada hakikat seni rupa. Yang kedua itu aspek-aspek seni rupa, di mana aspek ini terbagi menjadi 3. Ada aspek konseptual, ada aspek visual, dan yang ketiga aspek operasional. Konsep yang ketiga itu ragam seni rupa, di mana ragam seni rupa ini juga terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ini adalah seni rupa yang hanya bisa kita lihat dari depan saja. Sedangkan seni rupa 3 dimensi ini bisa kita lihat dari sudut pandang di mana saja, bisa depan, belakang, samping kanan ataupun samping kiri. Dan ciri-ciri dari seni rupa 3 dimensi mempunyai lebar, panjang, dan tinggi, atau bisa dikatakan mempunyai ruang. Contohnya seni rupa 2 dimensi itu adalah gambar, kemudian lukisan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, seni rupa 3 dimensi ini contohnya seperti meja, kursi, terus kemudian ada bangunan, ya. Bangunan juga termasuk dari seni. Contohnya seperti Candi Borobudur, masjid, itu juga termasuk seni rupa 3 dimensi berbentuk bangunan. Kemudian ada lagi almari, ini contoh seni rupa 3 dimensi, dan seni-seni rupa lain sebagainya yang mempunyai ruang. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan atau tidak jelas, bisa kalian tanyakan melalui WA. Jika kalian tidak ada yang ditanyakan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan atau poin-poin yang sudah saya sampaikan, kalian buatlah peta konsep dari materi yang saya sampaikan tadi dengan bantuan LKS yang sudah kalian dapatkan. Bagi yang belum mengambil LKS, silakan diambil di sekolah dengan menghubungi Mbak Nuri. Oke, mungkin pembelajaran hari ini hanya sampai di sini. Saya akhiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.